it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dasar teori bahasa dan mesin automata. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Afni dengan NPM 24120087 dari kelas 4D Teknik Informatika Universitas Asahan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materinya. Pertama kita mulai dari definisi dasarnya. Teori bahasa dan mesin automata merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana suatu bahasa dapat dibentuk dari simbol-simbol tertentu, serta bagaimana mesin dapat mengenali dan memproses bahasa tersebut berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jadi intinya teori ini membahas dua hal sekaligus, yaitu pembentukan bahasa dan cara mesin memprosesnya. Konsep bahasa dalam automata. Dalam teori automata, bahasa dipahami sebagai kumpulan string yang memiliki pola tertentu sehingga dapat dikenali oleh mesin. Nantinya, setiap string akan diproses untuk menentukan apakah string itu termasuk dalam bahasa tersebut atau tidak. Jadi, setiap string yang masuk akan diperiksa apakah sudah sesuai atau tidak dengan pola bahasa yang telah ditentukan. Selanjutnya ada alfabet. Alfabet merupakan kumpulan simbol dasar yang digunakan untuk menyusun string dalam suatu bahasa formal. Tanpa adanya alfabet, suatu bahasa tidak dapat terbentuk. Jadi, alfabet ini adalah komponen paling dasar dalam bahasa formal. Contohnya seperti sigma sama dengan himpunan 0 dan 1, atau sigma sama dengan himpunan A dan B. Berikutnya adalah string. String adalah rangkaian simbol yang berasal dari alfabet dan disusun dalam urutan tertentu sehingga membentuk suatu pola atau makna dalam bahasa formal. String dapat terdiri dari satu simbol, beberapa simbol, maupun tidak memiliki simbol sama sekali atau yang disebut string kosong. Jadi, misalnya dari alfabet 0 dan 1, kita bisa membentuk string seperti 101 atau dari huruf A dan B bisa jadi ABBA. Selanjutnya di sini ada yang namanya panjang string. Panjang string adalah jumlah simbol yang terdapat dalam suatu string dan biasanya dilambangkan dengan tanda garis vertikal. Konsep ini digunakan untuk menghitung banyaknya simbol yang menyusun suatu string tanpa memperhatikan jenis simbol yang digunakan. Misalnya, string ABC panjangnya adalah 3, karena ada 3 simbol di dalamnya, yaitu A, B, dan C. Dan string 10101 panjangnya adalah 5, karena ada 5 simbol di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa formal. Bahasa formal adalah kumpulan string yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu sehingga dapat dikenali dan diproses oleh mesin automata. Bahasa ini digunakan dalam bidang ilmu komputer untuk menggambarkan pola, struktur sintaks, serta sebagai dasar dalam pembuatan bahasa pemrograman dan sistem komputasi.
Bahasa formal juga berperan penting dalam proses komunikasi antara manusia dan komputer melalui aturan yang terstruktur. Teori bahasa. Dalam teori bahasa, terdapat beberapa operasi dasar yang digunakan untuk membentuk bahasa baru. Yang pertama ada union, yaitu penggabungan bahasa. Yang kedua ada concatenation, yaitu penggabungan string. Dan yang ketiga ada klinistar, yaitu pengulangan tak terbatas. Ketiga operasi ini menjadi dasar dalam pembentukan bahasa formal. Contoh bahasa. Contoh bahasa formal dapat berupa kumpulan string yang mengikuti aturan pola tertentu, seperti L sama dengan himpunan A, AB, ABB, ABBB, yang menunjukkan pola pengulangan simbol. Beberapa contoh lainnya seperti L sama dengan himpunan 0, 01, 011, 0111. Kemudian L sama dengan himpunan A pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 0. Dan L sama dengan himpunan 0 pangkat N 1 pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian automata. Automata adalah model mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali dan menerima bahasa formal dengan membaca input serta mengikuti aturan transisi tertentu, sehingga dapat menentukan apakah suatu string dapat diterima atau ditolak oleh mesin tersebut. Melalui automata, proses pengenalan pola dan pemrosesan bahasa dapat dijelaskan secara lebih sistematis. Fungsi automata. Automata berfungsi untuk memproses dan mengenali suatu bahasa formal berdasarkan aturan tertentu, di antaranya untuk menerima atau menolak string, memvalidasi pola bahasa, serta digunakan dalam sistem seperti compiler. Fungsi-fungsi inilah yang membuat automata menjadi komponen penting dalam ilmu komputer. Komponen automata. Automata terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Di antaranya, input string sebagai deretan simbol yang akan diproses oleh automata. Alfabet sebagai kumpulan simbol yang digunakan dalam input. Start state sebagai titik awal proses. State atau keadaan sebagai posisi proses saat ini. Transition function sebagai aturan perpindahan state, dan final state sebagai hasil akhir yang diterima. Jenis automata. Automata memiliki beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya dalam memproses input. Di antaranya yaitu ada DFA atau Deterministic Finite Automata, ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata, ada PDA atau Pushdown Automata, serta mesin Turing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah DFA atau Deterministic Finite Automata. DFA adalah jenis automata yang memiliki satu jalur transisi untuk setiap input, sehingga prosesnya bersifat pasti dan terstruktur dalam mengenali suatu bahasa. Pada DFA, setiap simbol input hanya memiliki satu kemungkinan state berikutnya, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam prosesnya. Nah,
Ini ciri-ciri DFA-nya. DFA memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari jenis automata lain. Pertama, setiap input hanya memiliki satu jalur transisi yang pasti. Kedua, tidak menggunakan transisi epsilon. Ketiga, dari setiap state, satu simbol input hanya mengarah ke satu state tujuan. Keempat, memiliki satu state awal. Dan yang kelima, proses perpindahan state bersifat pasti. Contoh DFA sederhana. Baik, kita lihat contoh DFA yang menerima string 101. State awal di Q0, membaca 1, pindah ke Q1. Membaca 0, pindah ke Q2. Membaca 1, pindah ke Q3 sebagai state akhir. Jika urutannya sesuai, maka string tersebut diterima oleh mesin. Selanjutnya ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA adalah jenis automata yang memungkinkan satu input memiliki lebih dari satu jalur transisi sehingga prosesnya tidak selalu bersifat pasti. Hal ini membuat NFA lebih fleksibel dalam menggambarkan pola bahasa dibandingkan DFA. Oleh karena itu, NFA sering digunakan untuk memodelkan pola bahasa yang lebih beragam. Ciri-ciri NFA. NFA memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari DFA. Pertama, satu input dapat memiliki lebih dari satu jalur transisi. Kedua, dapat menggunakan transisi epsilon tanpa membaca simbol input. Ketiga, dari satu state dan simbol input yang sama terdapat beberapa state tujuan. Keempat, string diterima apabila terdapat setidaknya satu jalur yang mencapai state akhir. Dan yang kelima, NFA lebih fleksibel untuk merepresentasikan bahasa formal tertentu. Perbedaan DFA dan NFA. DFA dan NFA sama-sama digunakan untuk mengenali bahasa formal, namun keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. DFA digunakan ketika membutuhkan proses yang pasti dan terstruktur dalam satu jalur transisi yang jelas. Sedangkan NFA lebih fleksibel karena dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi dalam memproses input. Meskipun berbeda, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenali suatu bahasa formal. Konversi NFA ke DFA. Nah, ini yang menariknya. NFA dapat diubah menjadi DFA tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa state pada NFA menjadi satu state baru pada DFA, sehingga hasil akhirnya tetap memiliki fungsi yang sama dalam menerima suatu bahasa. Jadi, meskipun bentuknya berbeda, bahasa yang dikenali tetaplah sama. Nah, sekarang kita masuk ke transition graph atau TG. Transition graph adalah pengembangan dari finite automata yang lebih fleksibel, di mana mesin dapat membaca satu atau lebih huruf input sekaligus untuk berpindah ke state berikutnya. Transition graph terdiri dari himpunan state berhingga, alfabet sigma, dan himpunan transisi antar state. Berbeda dengan DFA, transition graph dapat membaca substring sekaligus termasuk string kosong atau lambda. Selain itu, jika state awal yang merupakan state akhir, maka transition graph tersebut otomatis menerima string kosong. Transition graph mempermudah perancangan mesin dengan jumlah state yang lebih sedikit.
Selanjutnya ada regular expression. Regular expression adalah cara untuk menuliskan pola dalam suatu bahasa formal menggunakan simbol tertentu, sehingga memudahkan pencarian, pencocokan, dan pemrosesan string dalam sistem komputasi. Regular expression berkaitan erat dengan DFA dan NFA karena sama-sama digunakan untuk menggambarkan pola bahasa reguler. Regular expression ini juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman. Contoh regular expression. Beberapa contoh regular expression yang sering digunakan antara lain yaitu A bintang, yang berarti simbol A dapat muncul berulang kali. Kemudian AB, yang berarti urutan simbol A diikuti oleh simbol B. Dan A tambah B, yang berarti simbol A atau simbol B. Berikutnya kita masuk ke grammar. Grammar adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk membentuk string dalam suatu bahasa formal secara sistematis. Sehingga setiap string yang dihasilkan memiliki struktur yang jelas dan dapat dikenali oleh mesin. Grammar juga berperan penting dalam menentukan bagaimana simbol-simbol dalam suatu bahasa disusun, mulai dari simbol awal hingga menghasilkan bentuk akhir yang valid. Dengan adanya grammar, proses pembentukan bahasa menjadi lebih struktur dan konsisten. Jenis grammar. Grammar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada regular grammar, tentu aturan sederhana bahasa reguler. Yang kedua ada context free grammar, digunakan untuk bahasa yang lebih kompleks. Ketiga, context sensitive grammar yang bergantung pada konteks tertentu. Dan yang keempat, ada unrestricted grammar yang memiliki aturan paling bebas. Selanjutnya kita masuk ke Chomsky Normal Form atau CNF. Chomsky Normal Form adalah bentuk penyederhanaan dari konteks free grammar, di mana setiap aturan produksi memiliki format yang ketat. Dalam CNF, setiap aturan hanya boleh berbentuk A menghasilkan BC, yaitu dua variabel, atau A menghasilkan A, yaitu satu terminal. Setiap CFG dapat diubah ke CNF tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. CNF mempermudah proses parsing dan analisis bahasa dalam sistem komputer, serta digunakan sebagai dasar algoritma CYK untuk mengecek apakah suatu string termasuk dalam bahasa tertentu. Selanjutnya kita masuk ke hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky adalah pengelompokan jenis grammar berdasarkan tingkat kompleksitasnya, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dalam membentuk bahasa formal. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks pula aturan yang dimilikinya. Konsep ini diperkenalkan oleh Noam Chomsky untuk memudahkan pemahaman hubungan antara grammar, bahasa formal, dan mesin automata yang mengenalinya. Sekarang kita masuk ke pushdown automata atau PDA. Pushdown automata adalah jenis automata yang menggunakan struktur tambahan berupa stack, sehingga mampu memproses bahasa yang lebih kompleks dibandingkan dengan DFA dan NFA. Stack ini menjadi pembeda utama PDA karena memungkinkan penyimpanan sementara simbol yang digunakan dalam proses transisi. Dengan adanya stack,
PDA sangat mengenali bahasa yang memiliki struktur bersarang atau berulang. Fungsi PDA. PDA memiliki beberapa fungsi penting di antaranya yaitu memproses bahasa yang lebih kompleks dibandingkan DFA dan NFA, menggunakan stack untuk menyimpan data sementara, digunakan untuk mengenali bahasa konteks free, membantu dalam proses parsing pada sistem komputasi, digunakan dalam analisis sintaks pada bahasa pemrograman, serta mampu menangani struktur berpasangan seperti tanda kurung buka dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke mesin Turing. Mesin Turing adalah model mesin komputasi yang paling kuat dalam teori automata, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah perhitungan dengan kemampuan membaca dan menulis simbol pada pita secara tak terbatas. Mesin ini terdiri dari pita, kepala baca tulis, atau sekumpulan aturan yang mengatur perpindahan antar status selama proses komputasi berlangsung. Nah, ini fungsi mesin Turing. Mesin Turing memiliki beberapa fungsi dalam teori komputasi. Yang pertama, digunakan untuk memahami batas kemampuan komputasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah perhitungan yang kompleks. Yang ketiga, mensimulasikan berbagai algoritma. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam teori komputer modern. Nah, berikutnya kita bahas penerapan automata dalam berbagai kehidupan nyata. Teori automata banyak digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada compiler untuk proses analisis dan penerjemahan kode program. Kedua, mesin pencari untuk mengenali dan mencocokkan pola kata. Ketiga, artificial intelligence atau AI dalam pengolahan dan pengambilan keputusan. Keempat, natural language processing atau NLP untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Kelima, validasi input sebagai pengecekan format email, password, dan data lainnya. Dan yang keenam, sistem keamanan komputer seperti firewall dan deteksi pola akses. Perkembangan teori bahasa dan mesin automata. Teori bahasa dan mesin automata terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Berbagai penelitian dilakukan untuk mengembangkan konsep dan metode yang lebih efektif dan efisien. Bidang ini tetap menjadi salah satu sajian penting dalam ilmu komputer yang berkembang hingga saat ini. Dan perkembangannya menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan dunia komputasi. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah teori bahasa dan mesin automata merupakan dasar penting dalam ilmu komputer yang membahas bagaimana suatu bahasa dapat dibentuk, dianalisis, dan dikenali oleh mesin melalui aturan yang terstruktur. Konsep ini membantu memahami hubungan antara bahasa formal, grammar, dan model komputasi. Materi ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pembuatan compiler, pengolahan bahasa pemrograman, serta perkembangan sistem komputasi modern. Demikian presentasi dari saya mengenai dasar teori bahasa dan mesin automata. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.